Oke, kembali lagi di channel saya ya. Wah, belakangan ini santer ya. Dari Peggy Setiawan ya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Udah tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Sidang pengadilan ya. Itu harus didampingi oleh Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Kayak ditutup gitu ya mulutnya ya. Kayak dihalangin ngomong. Melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. agar tertib. Ini adalah fitnah. Saya rela mati. Tunggu sabar. Tidak. Kalau keadaan saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Oh, jelas sekali kata-katanya ya. Saya rela mati, Pak. Tidak. Dibuat Pak polisi ya. Tolonglah Pak, kasih si Peggy itu bicara Pak. Betul. Kasih dia bicara, kesempatan bicara. Iya. Masalah benar salah apa yang dia ucapkan, toh nanti dibuktikan di pengadilan Pak. Betul. Jadi itu kesempatan emas dia untuk bicara. Iya. Untuk melakukan klarifikasi, untuk membela diri. Kalau polisi merasa benar bahwa Peggy pelakunya, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Iya. Tapi biarkan dia bicara. Iya, Mungkin itu dia salahnya ingin ya. ada sesuatu yang disampaikan baik kepada diri sendiri, kepolisian maupun keluarganya. Jadi biarkan dia bicara. Dan Bapak bilang, ya nanti kita dengarkan dari Peggy. Kalau nanti bisa beda Pak. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam belakang kantor ya. itu, apa yang Iya. akan terjadi pada dia di dalam ruangan. Terus kalau Pak polisi bilang, oh nanti di pengadilan tidak bisa bicara di sini sesuai SOP perundang-undangan yang berlaku. Masalahnya Pak, masyarakat melihat kasus ini banyak janggalnya. Iya. Ada emosi, ada rasa yang tidak percaya kepada aparat, kepada kepolisian. Iya. Masalahnya masyarakat banyak tidak percaya dengan kepolisian dalam kasus ini. Jadi cara untuk membuat masyarakat percaya lagi dengan polisi, biarkan si Peggy bicara. Betul. Buat apa Bapak polisi takut? Toh nanti akan dibuktikan di pengadilan gitu loh. Ya, dengan hormat, kalau bisa biarkan Peggy bicara. Kalau minggu depan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam kan gitu. Iya. Itu aja, terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana hukum di Indonesia ini ya. Tapi yang pasti saya menemukan video itu, saya melihat video itu, hati saya merasa yakin kalau itu bukan pelakunya karena dia langsung mau bersuara saat konferensi pers. Iya. Ya. Jadi saya mohon dengan sangat dan dengan hormat kepada Bapak Kapolri. Ya, mohon kasus ini bisa dituntaskan dengan sebenar-benarnya, Pak. Iya. Ya. Dan Bapak Presiden Joko Widodo, mohon bantuannya, Pak. Karena kasihan keluarga Vina. Ya, sudah 8 tahun kasus ini tidak bisa terungkap dengan yang sebenar-benarnya dan dengan yang semestinya. Iya. Ya Pak, jangan sampai salah tangkap atau mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah untuk menjadi terdakwa kasus, menjadi tersangka. Iya. Yang tidak bersalah Alangkah kasihannya keluarganya Pak kalau Kasihan sampai sekali. memang orang tersebut tidak melakukan apa-apa tapi dijadikan tersangka. Iya. Ya. Oke Bu. Saya di sini juga akan membantu mencarikan bukti-bukti, mencarikan informasi. Saya juga tidak diam Pak, ya, tapi juga mohon dibantu keadilan dari pihak kepolisian untuk mengungkap yang sebenar-benarnya pelakunya ini. Saya yakin polisi yang saat tahun 2016 itu tahu. Iya, tahu lah pasti ya kan aturannya. Jangan diam aja Pak. Backingan dan lain-lain, saya tidak takut. Saya yakin semua netizen yang ada di Indonesia yang ingin mengungkap kasus Vina ini tidak takut dia itu backingan siapa. Ya,
Jadi tolong kepada kepolisian negara Republik Indonesia bisa memberikan bukti yang sebenar-benarnya. Iya. Ya Pak, karena apabila Bapak istilahnya salah tangkap atau mengambing hitamkan orang, kami selaku masyarakat tidak akan pernah percaya lagi kepada yang namanya polisi. Dalam sekali tuh ya. Jangan sampai hanya sebuah kasus, satu kasus, Iya. ya, kepercayaan kami hilang Pak kepada kepolisian. Betul. Dan kepada Bapak Kapolri, ya, saya harap Bapak bisa tegas. Saya harap Bapak ini bisa mengungkap kasusnya Vina. Kenapa saya begitu Pak? Karena, ya mohon maaf, sebelumnya kasus Ferdy Sambo yang melibatkan polisi lain itu aja bisa keungkap Pak. Iya. Kenapa ini enggak? Emang DPO ini siapa sih? Iya, siapa ya kan? Mau dia punya backingan kah? Apakah backingannya Pak? Kami netizen tidak pernah takut. Ya. Sekali lagi Pak, mohon dibantu. Terima kasih. Aduh, kasihan ya kalau bukan dia pelakunya. Sepertinya kasus ini kok banyak kejanggalannya gitu. Yang anehnya itu, awalnya DPO itu 3 orang. Kemudian jadi 1 orang. Dan setelah itu, ciri-ciri DPO, rambutnya keriting. Namanya juga bukan Peggy Setiawan. Alamatnya juga beda yang ada di rilis DPO. Dan sketsa wajah juga tidak ada. Kan aneh ya. Aneh gitu loh. Dan feeling saya mengatakan ya, kok bukan dia ya pelaku yang sebenarnya. Kasihan loh kalau bukan dia pelakunya. Baru dia yang jadi korban untuk menebus kesalahan orang lain. Dia yang menanggung kesalahan orang lain. Kasihan. Tolonglah kepada tim hukum yang hebat di luar sana, bapak-bapak pengacara, advokat yang ada di luar sana, untuk menolong si Peggy ini, untuk mencari keadilan. Kalaupun dia benar bersalah, kalau memang dia pelakunya, tolong dong dibuka yang seterang-terangnya. Jangan sampai ada lagi pertanyaan, kok rambutnya nggak keriting ya, kok alamatnya beda ya, kok ini berbagai macam pertanyaan yang ada di netizen gitu loh. Tolonglah ya, kasihan gitu anak orang kalau memang tidak bersalah harus jadi tumbal kejahatan orang lain. Benar deh, saya kasihan sekali lihat dia itu karena nggak meyakinkan gitu dia pelakunya. Apalagi dia kan cuma seorang kuli bangunan ya. Kok sulit amat menangkap kuli bangunan ya selama 8 tahun. Padahal dari Cirebon itu ke Bandung itu kan masih satu provinsi ya. Di tahun 2016 itu kenapa nggak ditangkap, tidak disusul dia ke Bandung saat itu gitu. Kenapa cuma motornya saja yang diambil? Kan aneh. Jadi guys, coba fokus sama ekspresi Peggy ya. Dia itu lagi kayak mau menggeleng tapi dia takut. Jadi dia hanya memberikan kode-kode tipis-tipis aja gitu loh. Kayak pura-pura gini leher gitu kan. Kayak tertekan gitu. Kayaknya tertekan gitu. Tapi dia takut untuk memberikan gestur yang menolak gitu loh. Jadi akhirnya kayak begitu-gitu. Memberikan gelengan kecil gitu. Pura-pura kepala diginiin gitu kan. Apakah itu hanya pandangan kita sebagai netizen ataukah itu benar? Nggak tahu lah. Kita ikuti beritanya aja lah. Karena memang ini kasus yang muter ribet. Pokoknya ribet. Semua pihak yang ada di dalamnya jadi bikin ribet. Justru bikin ribet, bukan ngasih titik yang benar. Kayaknya ini hanya tinggal menunggu keviralannya selesai, udah masalah selesai gitu udah. Kayaknya gitu aja sih. Kayaknya lagi nungguin itu aja. Udah nggak bisa dipercaya lagi, apapun itu udah lah. Dilihat-liatin aja lah. Daripada puyeng lama-lama gila gara-gara ngeliatin FYP kasus Vina mulu.
Yang lain boleh nggak sih EVP-nya? Jangan kasus Vina mulu, capek, puyeng. Halo Pak Pegi, Mas Pegi. Memang saudara itu tetap punya hak untuk berbicara ya. Meskipun saudara saat ini berstatus tersangka di Polres Cirebon atas sangkaan pembunuhan terhadap korban Vina. Namun ada hal yang perlu Pak Egi catat di sini, perlu saya sampaikan. Seperti apapun proses itu, kalaupun itu tanda kutip adalah sebuah rekayasa, ingat, Anda bakalan lepas di pengadilan. Anda akan diputuskan tidak terbukti melakukan pembunuhan, ya. Kalau itu semuanya rekayasa. Saya yakin itu, kenapa? Kami pernah lakukan itu di Pengadilan Bekasi Kota, yang mana klien kami itu ditangkap dan diperlakukan tidak sewajarnya selama dia proses penyidikan. Akhirnya di tingkat persidangan, klien ini bebas, tidak terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan, ya. Jadi yakin, dengan seyakin-yakinnya, tunjuk penasihat hukummu yang mumpuni, punya keberanian, dan handal dalam bidang litigasi atau persidangan pidana di Pengadilan Negeri Cirebon tentunya, ya. Itu pesan saya. Semangat. Saya bukan mendukung Anda yang saat ini jadi tersangka, tidak, tapi saya agak sedih melihat saudara yang tidak diberikan kesempatan untuk berbicara, dan Anda dalam situasi tertekan mungkin ya, atau tanda kutip ya boleh saya bilang ditekan, tapi yakinlah bahwasanya kalau memang itu sebuah rekayasa, sekali lagi saya bilang, kalau itu sebuah rekayasa, yakinlah bahwasanya Anda itu pasti lepas di pengadilan atau tidak terbukti melakukan pembunuhan. Itu saja ya. Terima kasih. Gitu deh ungkapan dari netizen ya tentang Peggy yang menyuarakan saya rela mati, saya difitnah, saya tidak melakukan, saya tidak otak dari semua ini katanya. Wah, kalau memang betul itu gawat sih. Bayangin aja kalau kita atau keluarga kita yang jadi seperti Peggy. Wah, betapa sakitnya ya, sakit sekali. Oke, itu sekian video dari saya. Buah.